Anda menyaksikan segmen Mining Zone bersama saya Syarifah Rahma dan pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hendy Priyo Santoso selaku Direktur Utama Mine ID. Apa kabar Pak Hendy? Alhamdulillah sehat. Baik. Syarifah gimana? Kabar baik Bapak, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Hendy, kita sudah memasuki semester kedua di tahun 2024. Mungkin bisa digambarkan seperti apa evaluasi dan juga capaian kinerja dari Mine ID di sepanjang semester 1 2024 ini. Baik, ya syukur Alhamdulillah secara laba kita masih tumbuh 38% kalau dibanding setahun yang lalu, dan secara EBITDA 31% di atas capaian tahun lalu. Oke, baik. Tapi mungkin bisa digambarkan juga begitu secara detail untuk capaian kinerja ini sendiri mungkin didorong oleh komoditas apa begitu dan seperti apa mungkin ketika kita breakdown per komoditasnya sendiri. Ya, jadi juga alhamdulillah holding tambang ini kan juga merupakan diversifikasi daripada komoditas yang kita kelola. Nah, kalau komoditas itu kan memang selalu berfluktuasi. Jadi ada yang naik, ada yang juga lagi turun. Nah, alhamdulillah di volume komoditas utama yang kita kelola yang sedang kuat adalah tembaga, emas, kemudian juga timah dan aluminium. Oke, baik. Tapi sepanjang semester 1 kita juga ketahui begitu Bapak, begitu banyak tantangan, utamanya juga secara global, begitu seiring dengan adanya geopolitik, kemudian juga tantangan-tantangan lainnya. Seperti apa upaya dari Mine ID untuk navigasi tantangan yang ada sehingga kinerja yang tercapai di semester 1 2024 tadi cukup baik begitu seperti yang Anda sampaikan? Ya, kalau sekali lagi kan kalau harga dan komoditas itu adalah kondisi pasar global yang tentunya kita tidak bisa lepas daripada kaitan di dalamnya. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah selalu menjaga pencapaian dari sisi pengelolaan biaya, operating expenses, kemudian yang fundamental seperti struktur biaya produksi dan lain-lainnya. Itu kita selalu berupaya melakukan perbaikan melalui kita selalu tinjau bisnis proses, terus pasar logistik dan pasar infrastruktur yang menjadi komponen biaya-biaya tersebut, sehingga alhamdulillah kita bisa tekan biayanya itu 20% lah kalau dibanding tahun lalu. Oke, baik. Artinya operating cost-nya juga bisa ditekan. Ya, gitu. Karena hanya itulah yang controllable factor ya, yang bisa kita lakukan sehingga kita berupaya selalu di first percentile atau di second percentile daripada kalau kita compare dengan global mining companies. Oke, baik. Karena memang untuk pergerakan harga komoditas juga cukup fluktuatif begitu Bapak di semester 1. Betul. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kondisi internal yang kita kelola sehingga mudah-mudahan kalau ada fluktuasi atau volatilitas ya kita masih bisa dalam zona aman. Oke, baik. Itu supaya, tadi dari production-nya bisa sustainable. Baik, itu tadi dari sisi internal yang bisa dikontrol begitu ya oleh perusahaan. Tapi dari sisi eksternal sendiri seperti yang Anda sampaikan bahwa tidak bisa dikontrol begitu. Tapi seperti apa mungkin upaya yang dilakukan oleh Mine ID untuk memitigasi ataupun juga menavigasi dari faktor-faktor eksternal sendiri, Bapak? Jadi kita tuh supaya kita juga selalu mempunyai tolak ukur yang akurat dan fair terhadap kondisi itu, kita selalu melakukan komparasi terhadap performance metrics daripada global mining companies. Nah, dari sisi itu kita selalu melihat bagaimana industri itu mensikapi dinamika yang ada dari sisi supply chain, logistik, bahkan semua biaya-biaya yang terkait dengan biaya eksplorasi dan biaya produksi. Nah, secara fundamental kita juga melihat sebenarnya Indonesia itu punya komoditas-komoditas unggulan kalau kita bandingkan dengan sumber daya yang ada di belahan negara lain gitu. Nah, tentunya kita ingin mengandalkan bahwa yang komoditas utama inilah yang menjadi
basis kekuatan kita. Sehingga diharapkan suatu hari, dan saya harapkan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, bagaimana kita bisa menjadi price setter. Jadi kalau selama ini kita tuh misalnya batu bara itu tergantung indeks yang ada di Australia atau di Asia dan lain-lain, kita selalu bertumpu pada indeks-indeks itu untuk melakukan pemasaran produk kita kan. Tapi kalau misalnya kita ngomong komoditas tertentu, andalan kita yang adanya di Indonesia ini kan contohnya timah. Timah itu kita menguasai sepertiga dari global supply chain. Artinya 3 negara produsen ini, Indonesia, Cina, dan Peru, itu menguasai hampir mungkin 90% dari supply chain dunia. Nah itu tentunya bisa saja misalnya kita meniru pola yang dilakukan oleh OPEC. 3 negara ini bersatu, kita melakukan price setting. Jadi mudah-mudahan kita nanti nggak tergantung lagi dengan London Metal Exchange, di mana pasarnya seperti kita ketahui kan dikuasai oleh the global traders ya. Lah kan kita yang punya fisiknya, masa kita tergantung sama orang yang punya kontrak-kontrak yang berbasis kertas gitu kan. Oke, baik. Baik, artinya ini adalah target begitu seperti apa agar Betul. kita Indonesia bisa menjadi price setter ya di untuk komoditas secara global begitu. Tapi mungkin sedikit begitu apa yang perlu kita lakukan agar target ini bisa tercapai, apa yang dibutuhkan? Ya, tentunya kita selaku player, walaupun kita state owned, kita sadar bahwa kita adalah player, operator. Tentunya juga ada kebijakan dari pemerintah yang kita butuhkan sebagai dukungan. Antara lain ya, kalau memang kita mau Indonesia menjadi pemain dunia, bisa melakukan price setting bersama negara lain yang mempunyai kekuatan juga sama. Tentunya pemerintah, misalnya contohnya, harus juga in tune atau selalu mengupdate terhadap pasar global. Sehingga penentuan harga itu kan tergantung volume produksi. Jadi seandainya volume produksi nasional itu bisa kita tetapkan sebagai kuota produksi nasional, tentunya kita bisa juga nanti berinteraksi dengan pemain dunia lainnya melakukan price setting. Karena ibaratnya kalau sudah kita kontrol, berapa volume yang akan kita gelontorkan sebagai supply ke consumer atau user di dunia, tentunya kita bisa ngeset harga. Sehingga dipastikan nanti harga kita itu sudah merupakan harga terbaik. Sehingga juga nanti dampaknya positif terhadap ekonomi kita. Karena tentunya perolehan devisa kita nanti optimal, sumber daya kita juga dihargai secara optimal juga gitu. Oke, baik. Kita kembali lagi tadi ke kinerja dari MindID begitu ya sebagai BUMN holding untuk sektor mining di tanah air begitu. Kita ketahui juga bahwa MindID ini menyumbang kontribusi terhadap dividen kepada negara ini juga cukup besar begitu Bapak. Mungkin bisa digambarkan seperti apa dan bagaimana juga mungkin dukungan pengembangan pada industri turunan mineral di tanah air ke depannya. Oke. Ya, dividen juga alhamdulillah kita seperti di tahun 2023 penyumbang dividen kedua terbesar di BUMN. Itu alhamdulillah secara konsisten selama 3 tahun kita berhasil tingkatkan, mungkin kalau nggak salah dari 31 triliun menjadi 59 triliun 2022 dan hampir mendekati 68 triliun di 2023. Ya tentunya kita sadar bahwa sebagai aset milik pemerintah kita juga harus menyumbangkan kontribusi kita yang optimal bagi perekonomian.
Oke, baik. Kemudian di satu sisi tadi ya berkaitan juga dengan ketika kita berbicara sebagai BUMN holding pertambangan di tanah air, tentu peran Mind ID begitu dalam pengembangan industri mineral dan juga turunannya di tanah air ini sangat kritikal begitu ya, perannya begitu besar, begitu strategis, langkah-langkah yang harus dilakukan juga begitu. Tapi mungkin seperti apa dari Mind ID sendiri terhadap perencanaan agar industri ini bisa berkembang dan juga bisa tumbuh sehingga target-target bisa tercapai begitu ke depannya, Pak Hendy? Baik Syarifah, jadi kalau kita mencoba forward looking ya, melihat masa depan Indonesia dan masa depan kita, memang yang kita punyai adalah bonus demografi. Bonus demografi artinya labor force. Labor force ini kan harus kita ciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja terbesar itu nanti adalah penciptaan industri atau industrialisasi. Nah, selain bonus demografi, juga infrastruktur yang sudah semakin baik. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Nah, disinilah kita sadar bahwa peranan Mind ID tentunya juga bersama dengan tambang-tambang swasta lainnya itu harus mengedepankan penciptaan bahan baku untuk industri barang jadi yang nantinya diharapkan tumbuh di dalam negeri. Sehingga integrasi ya dari hulu ke hilirnya itu lengkap. Kalau selama ini mungkin kita hanya mengekspor di masa dahulu ya sebelum hilirisasi, mengekspor bahan mentah yang dijadikan feedstock untuk produksi bahan baku, itu masih di luar juga. Kemudian barang jadinya pun di industrinya masih di luar. Tapi kita sekarang alhamdulillah di eranya Pak Jokowi ini, saya sangat menghargai dan tentunya menjadi amanah kita, hilirisasinya sekarang jalan. Artinya kita tidak mengekspor bahan mentah, kita sudah melakukan hilirisasi, tapi konteksnya adalah penciptaan bahan baku. Nah, ini smelter tembaga kita sudah insya Allah nanti bulan depan diresmikan menjadi 3 juta ton. Tadinya hanya 1 juta ton. Kemudian aluminium tadinya 250.000, sekarang udah 275.000 aluminium. Terus juga tadinya kita masih importasi bahan baku untuk aluminiumnya. Insya Allah juga bulan depan kita bahan bakunya udah buat lagi sendiri. Nah, ini akan kita terus lakukan. Jadi sektor unggulan kita komoditinya timah, kemudian tembaga, kemudian aluminium ya. Itu semua sumber daya alamnya ada di kita. Dari mulai boksit, dari mulai copper concentrate ya kan. Kemudian tin sendiri. Nah, itulah yang menjadi kiat kita, bagaimana bahan baku itu sekarang kita ciptakan, bagaimana kita juga nanti bisa mendorong pemerintah terus menarik semua industri-industri di real sektor yang akan memproduksi barang jadi. Baik itu barang industri, barang untuk konsumen, ya kan, baik itu untuk building material, baik itu nanti untuk basis pembuatan mobil listrik dan lain-lain.